Kisah Abu Hanifah berdebat dengan seorang raja ateis. Abu Hanifah bernama lengkap Nu'man bin Sabit, ulama fikih generasi paling awal yang merupakan pendiri mazhab Hanafi. Beliau merupakan seorang tabi'in karena beliau pernah bertemu dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Anas bin Malik dan beberapa sahabat yang pernah ikut di Perang Badar. Beliau lahir di Kufah pada abad 1 Hijriah dan meninggal di Baghdad pada abad 2 Hijriah. Abu Hanifah tidak hanya ahli di bidang fikih, tetapi juga ilmu tauhid atau kalam ataupun teologi. Salah satu gurunya ialah Syekh Hamad bin Abu Sulaiman, ulama fikih kenamaan asal Kufah. Abu Hanifah menjadi santri beliau selama 18 tahun. Saat masih remaja, Abu Hanifah telah berhasil membungkam raja ateis yang sombong. Singkat cerita, pada masa Syekh Hamad, guru Abu Hanifah, ada seorang raja ateis. Raja ateis tersebut telah berhasil membungkam para ulama pada masa itu dengan pertanyaannya seputar ketuhanan. Banyak ulama yang berusaha berdebat dengan sang raja ateis, namun semua argumentasi para ulama itu berhasil dibantah dengan pemikiran yang logik. Tak sampai di situ, sang raja pun kembali menantang untuk memastikan para ulama di sekitarnya benar-benar bertekuk lutut dan tidak mampu menjawab pertanyaannya. Masih tersisakah seseorang di antara ulama kalian yang dapat menjawab pertanyaanku ini? Tanya sang raja menantang menterinya. Para menteri menjawab, "Ada paduka raja, ia bernama Hamad," jawab sang menteri. Kemudian raja meminta agar ulama tersebut, yakni guru dari Abu Hanifah, segera datang menghadap sang raja yang ateis. Sang menteri pun mendatangi Syekh Hamad. Mereka meminta beliau untuk segera menghadap sang raja, tetapi Syekh Hamad meminta waktu 1 malam untuk dapat mempelajari pertanyaan yang raja tersebut ajukan. Beliau memahami betul bahwa ulama lainnya telah bertekuk lutut di hadapan sang raja. Pada pagi harinya, sebelum Syekh Hamad pergi ke istana, beliau bertemu dengan Abu Hanifah, murid kesayangannya. Ketika itu usia Abu Hanifah masih remaja. "Mengapa Anda terlihat murung ya, Syekh?" tanya Abu Hanifah ketika melihat wajah gurunya seakan menyimpan beban besar. Bagaimana mungkin aku tidak murung, sedangkan aku diminta menghadap raja ateis yang para ulama telah bungkam oleh pertanyaannya. Selain itu, aku bermimpi tidak enak semalam. Jelas Syekh Hamad. "Mimpi apakah itu, Syekh?" tanya Abu Hanifah penasaran. Aku melihat rumah yang luas dan penuh hiasan, yang di dalamnya tumbuh pohon buah-buahan. Lalu dari sudut rumah itu keluarlah babi hutan dan memakan buah, daun dan dahannya, sehingga tak tersisa apapun kecuali ujung bawah batangnya. Tak lama kemudian dari batang itu muncullah singa dan membunuh babi tersebut. Jawab sang guru, "Wahai guruku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajariku ilmu takbir mimpi. Mimpimu ini baik untuk kita dan buruk untuk musuh-musuh kita. Maka jika engkau izinkan saya menafsirkannya, saya sungguh akan melakukannya," kata Abu Hanifah. Tafsirkanlah mimpi itu, hai Nu'man. Sahut Syekh Hamad tak sabar. Abu Hanifah pun mulai mengartikan mimpi gurunya. Rumah yang luas dan penuh hiasan adalah Islam. Pohon-pohon berbuah ialah para ulama. Ujung batang yang tersisa di situ adalah engkau. Babi adalah sang raja ateis tersebut. Dan singa yang membunuhnya adalah saya. Maka berangkatlah engkau dengan membawa saya. Dengan begitu berkat keistimewaan dan kemuliaanmu, saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan raja itu, kata Abu Hanifah. Syekh Hamad senang bukan main. Beliau pun pergi ke istana dengan murid kesayangannya. Sampai di istana, para menteri dan para petinggi di istana serta para ulama setempat pun hadir. Mereka berkumpul bersama Syekh Hamad. Sementara itu Abu Hanifah berdiri di samping Syekh Hamad sambil mengangkat sepatunya dan sepatu gurunya. Sang raja pun tiba dan langsung menuju singgasana. Mana ulama yang mampu menjawab pertanyaanku? Tentangnya kemudian. Suasana pada saat itu hening seketika. Ulama lain termasuk Syekh Hamad sendiri pun juga belum berkata apa-apa. "Wahai raja, guruku Syekh Hamad terlalu mulia untuk menjadi lawan debatmu. Bertanyalah, aku orang yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaanmu," ujar Abu Hanifah kepada raja. Beliau yakin akan bisa menjawabnya meskipun dirinya masih teramat muda. Siapakah engkau, hai anak muda? Apa kau bermaksud berbicara denganku? Bagaimana mungkin engkau yang masih kecil dan hina ini mampu melakukannya? Sedangkan dengan para petinggi istana yang berpangkat dan berbaju mewah, serta para ulama saja tidak mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Jawab sang raja.
Allah tidak meletakkan kemuliaan untuk para pembesar atau yang berbaju mewah, melainkan Allah meletakkan kemuliaan itu untuk para ulama. Jawab Abu Hanifah. Jadi engkau mau menjawab pertanyaan-pertanyaanku? Tegas sang raja. Abu Hanifah mengangguk. Sedikitpun beliau tak merasa gentar karena harus berdebat dengan raja. Di sisi lain beliau sangat yakin dengan mimpi gurunya sebelum berangkat bahwa beliaulah yang akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan raja tersebut. Ia pun mulai terlibat perdebatan, tanya jawab sengit dengan sang raja. Apakah Allah itu ada? Tanya sang raja. Iya, jawab Abu Hanifah. Di mana dia? Dia tidak memiliki tempat berdiam. Bagaimana mungkin sesuatu yang ada tidak memiliki tempat? Buktinya ada di badanmu sendiri. Apakah badanmu memiliki ruh? Iya. Di mana ruhmu? Apakah di kepala? Apakah di perut? Atau bahkan di kakimu? Sang raja pun kebingungan, ia tak bisa menjawab. Untuk kali pertama ia harus bungkam di hadapan anak yang masih remaja. Tetapi Abu Hanifah belum puas dengan dalilnya. Beliau kemudian meminta segelas susu. Apakah susu ini memiliki lemak? Iya. Di mana tempat lemaknya? Di atas atau di bawahnya? Raja pun semakin bingung. Abu Hanifah lantas menimpali. Sebagaimana ruh tak dijumpai tempatnya, sebagaimana juga susu tidak diketahui tempat lemaknya. Allah ada tanpa butuh adanya tempat. Raja bertanya untuk kedua kalinya kepada Abu Hanifah. Lalu apa yang ada sebelum Allah dan apa yang ada sesudah Allah? Tanya raja. Tidak ada sesuatu apapun di sebelum Allah maupun sesudahnya. Allah zat yang bersifat kidam dan bersifat bako. Allah ada tanpa awal dan tanpa akhir, jawab Abu Hanifah. Bagaimana mungkin tergambar di pikiranku sesuatu yang tak memiliki awal dan akhir? Ini dalilnya juga ada di badanmu. Lalu apa itu? Coba kau lihat apa yang ada sebelum ibu jari dan sesudah jari kelingkingmu. Raja melihat tangan dan jarinya. Lalu ia berkata, Tak ada apapun sebelum ibu jari dan setelah kelingkingku. iya, maka seperti itulah Allah. Allah itu kidam dan Allah itu bako. Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Namun raja belum puas. Masih ada satu pertanyaan lagi. Akan saya jawab insya Allah. Lalu apa pekerjaan Allah sekarang? Mendengar pertanyaan terakhir itu Abu Hanifah tidak langsung menjawab. Beliau tersenyum lalu berkata, wahai raja, seharusnya yang menjawab pertanyaan ini ada di atas singgasana. Dan yang bertanya berada di bawahnya. Saya akan menjawab seandainya kau bersedia turun. Lalu sang raja turun dari singgasana mengiyakan, dan Abu Hanifah ganti menduduki singgasana sang raja. Kemudian raja mengulang pertanyaannya lagi. Ayo, apa pekerjaan Allah sekarang? Abu Hanifah menjelaskan. Pekerjaan Allah sekarang ialah menurunkan kebatilan sepertimu dari atas singgasana ke bawah. Dan Allah menaikkan orang yang benar sepertiku dari bawah ke atas singgasana. Sahut Abu Hanifah. Lalu sang raja hanya diam, justru ia tahluk di hadapan anak yang masih remaja, di bawah singgasananya sendiri. Dengan demikian mimpi Syekh Ahmad benar, melalui keistimewaan nalarnya itu, kelak Abu Hanifah dikenal sebagai imam mazhab paling rasional ketimbang para imam sesudahnya, yaitu Imam Hanafi.